Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak Ibu, keluarga muslim, di mana saja Anda berada. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berbagai nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat sehat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kali ini konten video saya isi dengan hal yang berbeda dari biasanya. Biasanya saya mengisi tentang pendidikan yang gambarannya adalah sekolah, tentang olahraga, goes terutama, tentang jalan-jalan di kebun misalnya. Kali ini saya isi konten video saya dengan hal yang khusus dalam hidup kita, yaitu belajar Al-Quran. Dalam pendidikan Islam, kita dalam hal Al-Quran ini kita harus membaca. Ya, setelah membaca kita harus memahami. Dan yang ketiga, kita mengamalkan, kemudian menghafalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk memahami Al-Quran, ternyata itu menjadi problem sebagian besar umat Islam, keluarga muslim, terutama di Indonesia. Anak-anak kita membaca Al-Quran itu hanya membaca, tidak tahu maksud dari apa yang dibaca, dan ini masalah begitu. Nah, oleh karenanya harus dicarikan solusi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi dari sedikit ilmu yang saya pahami. Ya, Bapak Ibu, setiap ayat yang terkandung di dalam Al-Quran ini, ya, itu pasti ada ya 4 unsur. Ya. Yang pertama adalah huruf. Nah, huruf ini di dalam Al-Quran itu ada 175 macam. Ini harus dihafal 175 huruf itu. Ya. Kemudian ada isim. Isim tidak perlu dihafal, tetapi harus diketahui ciri-cirinya dan tasrifnya. Kemudian yang ketiga adalah amr. Sama dengan isim, tidak perlu dihafal, tetapi harus diketahui ciri-cirinya dan tasrifnya. Yang terakhir, keempat adalah fi'il. Ya, fi'il sama dengan isim, sama dengan amr, tidak perlu dihafal, tetapi harus diketahui ciri-cirinya dan tasrifnya. Dan itu perlu latihan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita beri contoh, misalnya kita membaca surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, satu ayat ini itu pasti mengandung huruf, ya, kemudian isim, mungkin ada amarnya, mungkin ada fi'ilnya. Dan ini perlu kita kaji. Begitu.
Nah, Bapak Ibu, coba kita kaji satu persatu. Atau kita baca dengan potongan-potongan kalimat. Dari surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalika al-kitabu la raiba fihi hudan li al-muttaqina. Nah, seperti itu potongan-potongan dari surat Al-Baqarah ayat 2. Kemudian kita pelajari, kita maknai. Dzalika itu adalah huruf keluarga dari isyarah. Nah, ini yang harus kita hafal. Ya. Gitu. Cara menghafalnya itu ada ya di dalam ilmu tamyiz ya. Ini diajarkan cara menghafalnya. Ini buku tamyiznya ya. Isyarah itu cara menghafalnya begini. Zalika zalikuma zalikum tilka tilkuma tilkum artinya itu. Zalika artinya itu. Begitu. Al-kitabu. Al-kitabu itu adalah isim. Mengapa kok isim? Karena diawali dengan al. Nah, al itu salah satu ciri daripada isim. Ya. Dan itu juga harus dimengerti ciri-cirinya. Dan ada cara menghafalnya. Misalnya begini. Ciri-ciri isim itu ada 8. Berakhiran tanwin dan berakhiran kasroh. Berawalan al dan mamimu, diawali awamilul ismi, menunjukkan nama dan berwazan fa'ilun. Kata majemuk itulah ciri terakhirlah. Itu Bapak Ibu sekalian. Isim itu ada 8 ciri-cirinya seperti yang saya nyanyikan itu tadi. Jadi Al-Kitabu itu isim. Nah, untuk mencari makna daripada Al-Kitabu ini harus dibantu dengan ilmu mujarad. Nah, ini juga harus dihafal ya. Seperti begini. Mujarad, mujarad bukan awalan. Mujarad, mujarad bukan sisipan. Mujarad, mujarad bukan akhiran. Setiap isim punya mujarad, setiap fiil punya mujarad, tapi huruf tak punya mujarad. Awalan-awalan al-mamimu, ya yutatu aunanu aiin ista, itulah awalan. Sisipan alif waw ya tasdid tada tola, tasdid tada tola, itulah sisipan. Akhiran. Kalau di sekolah ini untuk mempercepat akhiran baca sendiri. Akhiran baca sendiri. Kamu akan ngerti lah, itu mempercepat selesainya menghafal dari mujarad Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Alkitabu itu mujaradnya atau asal katanya adalah dari kata kataba yang artinya adalah kitab. Di situ ada al, ya, ma'rifat itu berarti yang dimaksud adalah kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an ini, nah gitu ya. Dzalikal kitabu
La. Nah, di situ ada la. La ini huruf, ya, huruf yang artinya adalah tidak ada, ya. La nasoba lin nakiro. La, ya, huruf artinya tidak ada. Raiba. Raiba ini adalah isim. Mengapa? Karena diawali dengan awamilul ismi la. Nah, gitu. Jadi ciri-ciri isim itu apabila kalimat itu diawali dengan awamilul ismi. Raiba, kalau kita buka di kamus itu artinya keraguan. La raiba, tidak ada keraguan. Fi, ini huruf, ya. Bijarin, saudaranya bijarin. Fi artinya di dalam, ya. Juga begitu Bapak Ibu dihafal, ya, bijarin ini. Ya, cara menghafalnya dinyanyikan juga seperti begini. Bikalila ila ala min fi andorof hatta. Nah, biasanya langsung diterjemahkan. Bi dengan ka seperti, li untuk, la untuk, ila kepada, ala di atas, min dari, fi di dalam, min dari, fi di dalam, an dari, hatta hingga, min dari, fi di dalam, an dari, hatta hingga. Jadi fi itu masuk di huruf, ya, saudara daripada bijarin yang artinya adalah di dalam, ya. Hi itu dhamir, ya, di dalam, di dalamnya, ya. Hi itu artinya nya, ya. Nah, itu juga dihafal. Fihi, ya, li al-muttaqina, ya. Mohon maaf, hudan, ya. Hudan yaitu juga isim karena diakhiri dengan tanwin, ya. Ciri-ciri isim adalah tanwin yang artinya adalah petunjuk. Li untuk, ya, bijarin. Al-muttaqina, ya, itu al itu adalah awalan, mu itu adalah awalan, ta itu adalah sisipan, tajdid itu sisip ta itu adalah sisipan, kemudian tasdid itu juga sisipan. Ki, nah ini jadi al-muttaqina itu berasal dari kata ki, ya, ki saja. Ina itu akhiran. Jadi al-muttaqina itu berasal dari kata ki, yang asal katanya adalah waqaya, yang artinya adalah memelihara. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu artinya adalah kitab ini, yaitu Al-Qur'an ini, ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian, nasru minallah wa fathun qarib. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.